Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau bertanya. Saya mempunyai suami, pekerjaan tetap, gaji tetap. Jadi punya pekerjaan tetap, gaji juga tetap. Namun suami saya mempunyai hutang pinjol. Sana sini, gaji habis untuk membayar hutang sebagian. Sisanya untuk hidup sehari-hari. Namun terkadang tidak sampai akhir bulan sudah menipis. Saya sudah bilang ke dia, pakai saja sisa-sisanya, bersyukur dan qanaat tanpa harus membuka lubang lagi. Nah, saya ini mau bertanya, apa hukumnya suami yang menggampangkan pinjol riba untuk memenuhi sisa kebutuhan hidup keluarga? Saya mohon pencerahannya, Ustaz. Saya tidak tahu nih, pertanyaannya terkait pinjamnya atau terkait istri yang mungkin dinafkahi dengan cara seperti ini. Saya tidak tahu pertanyaannya kemana arahnya ini. Kalau memang pertanyaannya adalah hukum meminjamnya, ini sudah jelas. Sudah jelas haram dalam Islam. Sudah jelaskan tentang bahaya-bahaya riba. Riba adalah dosa besar. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa riba ini punya sekitar 70 pintu dosa. Dan dosa teringan dari dosa riba itu adalah ketika dia berzina kepada ibu kandungnya sendiri. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan 1 dirham. 1 dirham. Hasil daripada riba, maka dosanya lebih berat dibandingkan dengan 36 kali berzina. Menunjukkan bahwa riba adalah dosa besar, bahkan lebih besar daripada perbuatan zina. Rasul SAW memasukkan dosa riba ini dalam dosa yang membinasakan. As-sab'ul mubiqat. As-sab'u minal mubiqat. Ada 7 dosa besar yang Rasul SAW mengatakan, ijtanibu, jauhi oleh kalian. Di antaranya adalah aklur riba, memakan riba. Rasul SAW melaknat pelaku riba. Allah Subhanahu wa taala melaknat, bahkan Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk berperang. Ini kan sudah banyak, terlalu banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang keharaman riba ini. Jadi kalau ditanyakan tentang ribanya, jelas haram. Jangankan tentang ribanya, tentang meminjamnya saja itu tidak diberikan keringanan oleh para ulama. Para ulama tidak menganjurkan untuk bermudah-mudahan dalam berhutang. Apalagi berhutangnya itu dengan akad riba. Hutangnya saja, berhutang itu saja, itu termasuk perkara yang tidak sama sekali ada satupun hadis yang menganjurkannya untuk berhutang. Kenapa? Karena ketika seseorang meninggal dunia dalam kondisi masih dia berhutang, dia rugi besar. Walaupun dia meninggal dalam kondisi soleh, bahkan mungkin dia meninggal dunia dalam kondisi syahid. Tapi kalau seorang yang mati syahid meninggalkan hutang, dia belum mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari kesolehan-kesolehan yang dia lakukan karena beberapa hutang yang masih dia pikul. Kan bahaya sekali. Hutang itu saja bahaya gitu. Apalagi hutang dengan akad riba. Suatu ketika Nabi SAW pernah diminta untuk menyolatkan seorang sahabat Nabi SAW. Nabi bertanya, apakah dia masih meninggalkan hutang? Kata para sahabat ketika itu, ada ya Rasulullah. Berapa? Ada 2 dinar. Tidak banyak hutangnya. Tidak sampai 100 dinar. Tidak sampai 20-30 dinar. Tidak. Cuma 2 dinar. 2 dinar itu ya tidak sampai 10 juta. 8 jutaan lah mungkin ya. Tergantung harga emas. Nah, suatu ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, kalian sholatkan teman kalian ini. Kalian sholatkan saudara kalian ini. Nabi SAW tidak menyolatkan. Ketika itu ada seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Abu Qatadah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hutangnya saya yang menjamin. Saya akan membayarkannya. Ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi SAW baru kemudian mau menyolatkannya. Keesokan harinya Rasul bertanya lagi, apakah sudah kamu bayar? Sudah ya Rasulullah. Nabi SAW terlihat wajahnya tenang dan melihat bahwa pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan kisah ini menunjukkan bahwa hutang ini tidak boleh dilakukan kecuali dalam kondisi darurat.
kecuali dalam kondisi darurat. Kalau masih ada uang, masih ada simpanan, gunakan itu. Gunakan. Jangan sekali-kali suka dan bermudah-mudahan dalam berhutang untuk menutupi perkara-perkara yang itu menyempurnakan kebahagiaan hidup kita. Beda seorang berhutang untuk menutupi kebutuhan hidup yang apabila dia tidak berhutang dia mati. Ini kan kebutuhan hidup yang mendesak. Yang dia lakukan berhutang itu untuk menyempurnakan kebahagiaan hidupnya. Dia bisa hidup, tapi kurang bahagia misalnya. Dia pinjam. Ini tidak diperkenankan oleh para ulama. Tidak diperkenankan maksudnya tidak diberikan kemudahan dalam hal-hal yang seperti ini. Baik, kalau bisa dihindari, lebih baik. Allah alam bisawab. Barakallahu fiik. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.